Assalamualaikum dulur-dulur. Welcome back in my YouTube channel Asteranto Jakarta Bima ANF. Assalamualaikum dulur-dulur. Welcome back in my YouTube channel Asteranto Jakarta Bima ANF. Sugeng dalu dulur-dulur, selamat malam. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini dulur-dulur kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Kali ini kita ngobrol-ngobrol santuy lagi dulur-dulur. Saya kemarin membuat video ceritanya dulur-dulur. Video tentang permohonan maaf saya terhadap Eza Panti karena keterbatasan wawasan saya terhadap makam Eyang Suro dan sebagainya. Akhirnya saya membuat video klarifikasi, video minta maaf intinya. Jadi apabila ada ucapan saya yang menyinggung, karena dari wawancara tersebut bisa bukan saya merasa pede atau kegeeran enggak ya. Tapi memang dalam wawancara tersebut beliau ini dari narasumber tokoh sepuh Bapak Pengesuh dari Eza Panti ini menyebutkan beberapa konten kreator ya, intinya beberapa hiburan, ini yang menyebutkan pokoknya menyindir tentang kreator-kreator yang menceritakan tentang sejarah SH atau membuat konten tentang SH namun tidak sesuai faktanya, ini seperti itu. Kita sendiri semua mungkin bingung ya kan, kok kita yang sebagai pemuda ini kalau ingin tahu sejarah saja harus ikut SH ya kan. Tapi dengan sekarang ini ya kan, zaman sekarang ini dengan aplikasi YouTube saja kita bisa mengetahui sejarah SH secara gamblang ya kan. Sejarah dijabarkan sejelas itu ya kan, seluas itu. Intinya orang yang tidak ikut SH pun sekarang mulai paham apa sih setia hati itu yang sungguhnya ya kan. Namun saya juga sedikit agak gimana ya dulu ya. Dengan konten saya tersebut sampai sekarang pun kolom komentar tuh masih rame ya kan. Masih banyak yang berdebat A, B, C, D dan sebagainya itu. Namun dengan video ini semoga dulu-dulu semua bisa hatinya bisa sumeleh ya kan. Bisa menyikapi permasalahan dengan bijak. Jadi dulu-dulu sedikit cerita dari saya. Sepulang dari makam Eyang Suro, saya terlibat perbincangan yang cukup hangat dengan kakak saya. Karena 10 tahun saya tidak pernah ke situ. Dengan keberanian saya, karena niat baik saya ya kan. Mungkin dulu-dulu sudah tahu cerita saya. Saya dari keluarga besar Eza Winongo, lalu saya ikut Eza Terate, dan akhirnya sedikit ada perselisihan dengan keluarga besar saya. Namun saya beranikan diri ke rumah kakak saya dan meminta kakak saya untuk mengantar saya ke makam Eyang. Singkat cerita, beliau memberikan penjelasan kepada saya bahwa tidak usah terlalu berusaha untuk menjelaskan kepada orang-orang bahwa PSHWTM ini adalah Trah SH milik Eyang Suro. Kalau dianggap berbeda pun itu tidak masalah. Karena apa? Karena yang diajarkan oleh Haji Raden Jimat Hendra Soeharno ini juga suatu hal yang baik kok. Tidak melanggar hukum, tidak melanggar agama, dan ajaran dari Mbah Warno ini pun baik. Seketika beban saya langsung enteng dulu ketika sharing dengan kakak saya tersebut, karena saya langsung menyimpulkan bahwa Ki Hajar Hardjoatomo pun tanpa harus diakui sebagai Trah SH milik Eyang Suro, mau dikatakan sudah memecah lah atau berbeda dan sebagainya, tidak masalah. Karena yang diajarkan oleh Ki Hajar Hardjoatomo ini itu pun juga baik, tidak melanggar hukum dan tidak melanggar agama. Oleh sebab itu, buat dulur-dulurku yang sampai sekarang mungkin masih meramaikan kolom komentar di YouTube channel Bima ANF, terutama di video saya yang klarifikasi permintaan maaf terhadap Eza Panti itu, monggo kita berlapang dada, kita anggap saja ini semua adalah sejarah yang memang harus terjadi dan tidak perlu kita perdebatkan. Karena kita ini bukanlah pelaku sejarah, kita ini hanya pendengar. Semua itu kembali kepada diri kita masing-masing. Apapun pilihan kita, asalkan itu tidak melanggar hukum, tidak melanggar norma-norma agama, jalani saja, tetap jalani saja. Karena niat kita bergabung dengan organisasi pencaksilat
bukan untuk mengulang masa lalu, ya kan, tapi untuk menjalani masa yang akan datang, membawa nama baik pencaksilat Indonesia di kancah nasional maupun kancah internasional. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima NF. Dan sebelum Bima NF tutup video ini, monggo dulur-dulurku kita tonton video kiriman dari dulur kita tentang perdamaian antara PSIT dan PSITM. Oke, check this out. Madiun kampung pesilat, kota terlahirnya para jawara pencaksilat. Madiun kampung pesilat, pusat terbesar yang ada di dunia pencaksilat. Madiun kampung pesilat, sempat berkembang pesatnya olahraga pencaksilat. Madiun kampung pesilat, di sini tempat para pemberani bukan penjilat. Hormatku semua walau kita tidak satu rumpun, mungkin tak seorganisasi namun satu dusun. Kenalkan ku Bimantara, ibu kota ini dengan lirik yang puas seperti harimau menanti. Ku aster perantauan yang berasal dari Madiun, kota yang mengajarkan kuntang arti sopan santun, dan jadi kota pusat padepokan pencaksilat hingga dijuluki Madiun kampung pesilat. Madiun mengenalkan ku akan kekayaan budaya yang seakan pernah bisa aku lupa, terutama dengan pencaksilat yang membuat aku kuat untuk berpijak dimanapun diriku ini berada. Terima kasihku karena kau didik diri ini hingga memiliki jiwa kesatria. Damailah para pesilat kota Madiun, tunjukkan pada dunia bahwa kita semua saudara.